Ibu-ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, selain mandi junub yang dianjurkan di dalam Islam, mandi junub itu kan hukumnya wajib ya. Ada juga yang dianjurkan dalam agama kita mandi-mandi sunnah. Nah, kalau mandi junub itu ibu-ibu hukumnya wajib. Penyebab mandi junub itu ada 6. Penyebab mandi junub atau orang kita bilang mandi hadas besar itu ada 6. 3 bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, 3 tambahan khusus bagi perempuan. Nah, jadi totalnya perempuan itu mandi janabah, mandi hadas besar ada 6. Adapun 3 masalah yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah mimpi basah. Laki-laki bisa mimpi basah, perempuan bisa juga mimpi basah. Ini wajib untuk mandi hadas besar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu wajib basah. Yang kedua, setelah melakukan hubungan. Ini juga kedua-duanya wajib mandi hadas besar. Dan yang ketiga, kita belum pernah merasakan ini, tapi insya Allah satu-satu tunggu giliran kita akan merasakan itu. Apa itu? Mandi orang mayit, mandi orang mati. Nah, jadi kalau kita meninggal dunia, ibu-ibu, itu wajib mayit tadi dimandikan. Tidak boleh mandi sendiri. Kalau mandi sendiri, larian orang. Anda sudah meninggal, mandi sendiri dia kubu-kubu begitu. Larian semua orang. Nah, jadi mandi orang mati itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau tidak dimandikan, mayit itu bahasa kita aja masih dalam keadaan berhadas besar. Tidak boleh mayit itu disalatkan. Tidak boleh hukumnya. Kenapa ya? Karena belum terangkat janabahnya atau hadas besarnya. Nah, jadi wajib dimandikan. Kalau nggak dimandikan tidak boleh disalatkan. Nah, oleh karenanya ibu-ibu ya, kalau ada kita ingin salat gaib, umpama si fulan meninggal dunia di Jawa atau di Sulawesi, kita mau salat gaib, kita nggak bisa salat gaib dulu. Kita pastikan bahwa si mayit di sana telah dimandikan. Kalau sudah dimandikan, baru kita salat gaib. Kalau dia belum dimandikan, percuma kita salat, nggak sah. Paham lah kira-kira? Makanya urutannya kan pertama dimandikan dulu, baru dikafani, setelah itu disalatkan, baru dikuburkan. Ini pernah kejadian ya. Saya tidak tahu tahun berapa, cuman ini kejadian pernah terjadi di Jakarta. Zaman dulu. Belum ada handphone, belum ada apa-apa, baru ada telepon biasa. Pager sama Instagram apa namanya itu? Telegram. Dulu ada orang kaya di Jakarta itu, anaknya ini mati, meninggal dunia karena narkoba. Narkoba ini kan mulai zaman dulu sudah ada kan ya? Narkoba. Jadi pas meninggalnya itu hari Jumat. Tapi kalau orang narkoba biar matinya hari Jumat tetap aja mati sakit. Bukan mati husnul khatimah, suul khatimah. Nah, mayatnya si anak ini, anak orang kaya ini matinya itu karena narkoba. Bapaknya malu. Bapaknya malu. Nah, orang kampung tahu bahwa si anaknya ini meninggal. Tapi nanti saja diurusin setelah pulang dari salat Jumat. Nah, ringkas kata, orang kampung salat Jumat dulu. Bapaknya ini hau-hau juga, tahu hau-hau bu? Ah ya, hau-hau juga nggak ngerti agama. Aku malu katanya anakku mati karena narkoba. Lalu bapaknya ini menguburkan anaknya langsung. Tanpa dikapan, ya karena bapaknya hau-hau juga nggak ngerti agama. Wajar aja kalau anaknya hau-hau, orang tuanya juga hau-hau nggak ngerti apa-apa. Jadi ketika orang salat Jumat pergi ke masjid, bapaknya ini nguburin anaknya sendiri. Mati kan karena narkoba. Malu dia.
Setelah pulang dari sholat Jumat nih orang-orang tanya ke bapaknya, Pak, mana anaknya? Kita mau apa namanya nih? Mau melaksanakan fardu kifayah. Karena kalau tidak dilaksanakan satu kampung berdosa kan ya? Namanya fardu kifayah. Apa kata bapaknya? Anak saya sudah saya kuburkan. Hah? Kaget orang kampung. Emangnya sudah dimandikan, Pak? Sudah dikafani, sudah disolatkan? Enggak, aku kuburkan aja. Aku malu katanya. Punya anak seperti itu. Kata orang kampung, Bapak salah. Kalau Bapak melakukan seperti itu, satu kampung semuanya berdosa kita. Sekampungan ini berdosa kita. Ayo Pak, dibongkar. Dinasihatin bapaknya, mau nggak mau kan ya? Harus dibongkar. Karena kepingin apa ya? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Harus begitu. Kalau enggak dia penasaran. Itu orang yang dibunuh-bunuh itu kan ada film, walaupun betul tidaknya wallah alam kan ya. Orang mati, orang dibunuh nih, diperkosa apa gitu, mati dia, dibuang jasadnya itu. Atau dikubur di mana begitu. Gentayangan mayatnya, betul tidaknya wallah alam, itu kan film itu ya. Lalu apa? Gentayangan dia. Orangnya penasaran. Cari tahu kenapa ini orang didatangi semua, ada apa ini? Ada yang tahu. Dibuka kuburannya, oh ini jasadnya, belum diapa-apain, belum dimandikan, apalagi mati nggak wajar kan? Dibersihkan jasadnya, dimandikan, dikafani, salatkan, kuburkan, baru dia nggak gentayangan lagi. Kenapa? Karena dia nggak mau seperti itu. Nah anak itu begitu juga nih, anak orang kaya ibu-ibu. Ketika mau dibongkar, maksudnya ketika dibongkar kuburannya ini, mau dimandikan, kafani, salatkan, dibongkar. Ternyata apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Dibongkar kuburannya, jasadnya anak ini sudah hangus. Sudah hangus terbakar. Ini saya masih umur belasan tahun mendengar cerita itu di Jakarta, tapi nggak terekspos kan ya. Ini kalau dibikin film itu baru namanya film Hidayah. Masih ingat gak Hidayah itu? Rahasia Ilahi Hidayah itu. Nah itu. Dibongkar, habis hangus jasadnya duluan. Kata orang mau bagaimana lagi sudah. Ini azab. Ayo cepat ditutup sudah. Kita minta maaf sama Allah Ta'ala. Jadi yang berdosa bapaknya. Karena ya tadi, cara melaksanakan fardu kifayahnya salah. Baik, kita kembali. Jadi, mandi janabah yang ketiga, maksudnya penyebab mandi janabah yang ketiga adalah meninggal dunia. Jadi setiap kita meninggal itu wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Kalau bisa yang memandikan itu orang yang dekat dengan kita. Ya kalau ibu-ibu umpama ada anak perempuan, anaknya ikut mandikan. Ya kalau bapak-bapak punya anak laki-laki, anaknya yang memandikan. Biar orang Banjar Pak memberadu, jadi anaknya ini yang gosok-gosok. Nah yang tukang mandikan itu cuma menyuruh saja, nyiramin ini caranya begini, caranya di sini sabunin sini. Nah jadi anaknya yang semuanya memandikan tadi. Di pangku Bang, boleh aja di pangku. Tapi di pangku itu jangan kulit ketemu kulit. Artinya baalas lah. Jadi anak-anak kan duduk begini ya. Jadi pakai kain bahalai, baru mayatnya taruh di atas kain tadi di pangkuan anak-anaknya. Boleh aja. Istrinya meninggal, suaminya mandikan, boleh nggak? Boleh aja. Ya, banyak itu. Kata suaminya, biar aku aja yang memandikan. Aku sebagai suaminya. Kalau suaminya mandikan tidak ada halangan, karena suami istri. La aurata lahuma, tidak ada aurat bagi keduanya. Jadi umpama bapaknya yang mandikan, anak-anaknya yang ikut bantuin, enggak apa-apa. Ya suaminya yang mandikan maksudnya. Begitu juga umpama suaminya meninggal, istrinya yang mandikan, boleh? Istrinya ikut mandikan, boleh. Kenapa? Karena suami istri itu tidak ada aurat bagi keduanya. Nah ini 3 masalah bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Apa tadi yang pertama? Mimpi basah. Yang kedua, berhubungan badan. Yang ketiga, meninggal dunia. Nah, kemudian 3 tambahan khusus bagi perempuan, laki-laki nggak ada. Apa itu? Yang pertama, selesai haid. Di sini banyak yang nggak haid lagi sudah. Ya, tapi kalau masih haid, setelah selesai haid wajib hukumnya mandi janabah. 1, haid. Yang kedua, setelah nifas. Kalau setelah nifas, maka juga wajib mandi janabah atau mandi hadas besar. Dan yang ketiga, setelah melahirkan. Jikalau tidak ada darah nifas. Jadi kalau nggak ada darah nifasnya,
Yalah, langsung mandi. Mandi setelah melahirkan anak. Ada nggak orang melahirkan tanpa ada darah nifas? Ada kan ya, ada aja. Atau sebentar saja keluar anaknya, keluar darahnya, paling-paling 1 hari selesai sudah. Maka dia wajib mandi hadas besar. Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak pernah haid. Nah, disebut ya Fatimatul Batul karena beliau nggak pernah haid. Al-Batul, nggak pernah haid. Jadi ibadahnya itu seperti ibadah laki-laki. Waktu melahirkan anak beliau Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum, itu darah nifasnya sebentar saja. Setelah melahirkan ada darah nifas selesai, habis itu bersih sudah. Nah, ini satu keistimewaan kepada anak Nabi kita Muhammad SAW, namanya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha.